Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini RL Chess kembali lagi dalam episode mengenal pecatur dunia, dimana saya akan ajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam para mantan juara dunia catur. Dan kali ini RL Chess akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam kisah hidup dari Magician from Riga. Siapa lagi kalau bukan? Ya bener banget, Mikhail Tal. Walaupun dia hanya menjadi juara dunia dalam 1 tahun, tapi legasinya, fansnya, pecinta caturnya sering mengeluh-elukan sampai hari ini. Bang, ada gak sih yang bisa ngikutin Mikhail Tal? Nah, kali ini RL Chess akan ajak teman-teman mengenal lebih dalam tentang Tal. Dan langsung saja, gak usah lama-lama. Nama lengkapnya adalah Mikhail Tal. Dan lahir tanggal 9 November tahun 1936 dan wafat tanggal 28 Juni 1992 dalam usia 55 tahun, teman-teman. Lahirnya di Riga, Republic of Latvia. Ya. Dia lebih terkenal dengan sebutan Magician from Riga karena permainan unik dari permainan caturnya yang sangat taktikal. Dan dia memainkan banyak sekali fantastic games, teman-teman. Dan salah satunya pada perebutan juara dunia di tahun 1960 melawan Botvinnik. Dan sayangnya dia terganggu oleh kesehatannya, yaitu dia mengalami kesehatan yaitu pada ginjalnya hingga mempengaruhi performa dia. Dan walaupun dia mengalami gangguan pada kesehatannya, tapi Tal tetap bermain catur hingga tepat pada 1 bulan sebelum akhir hidupnya. Bagaimana seorang Mikhail Tal benar-benar mencintai catur, dan banyak menyebutkan bahwa orang ini sangat-sangat benar mencintai catur. Dan dia pertama kali memenangkan Soviet Championship ya di tahun 1957. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung dia memenangkan 6 kali Soviet Championship. Tapi yang pertama kali dia menang di tahun 1957. Banyak sekali pemain hebat yang dari Soviet, ada 22 pemain termasuk Paul Keres, David Bronstein, Boris Spassky, Viktor Korchnoi, dan Tigran Petrosyan. Tapi Tal sebagai pemain muda dia bisa menjadi juara pada turnamen Soviet Championship yang diikuti ya monster-monster catur dari Soviet ya. Dan di tahun 1958 setelah memenangkan Soviet di tahun Soviet Championship di tahun 1957, Tal juga memenangkan interzonal turnamen di Yugoslavia. Di mana 6 pemain bertarung di sini untuk menjadi kandidat seperti apa yang dialami oleh Jan Nepomniachtchi di tahun ini, di mana dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi juara 1, kemudian resmi menjadi penantang juara dunia Magnus Carlsen. Dan itulah yang dilakukan oleh Tal di tahun 1958, teman-teman. Kalau dulu sebutannya interzonal ya, interzonal turnamen, dan bermain di Yugoslavia sama seperti Bobby Fischer juga. Dan Tal benar-benar menjadi kandidat menantang juara dunia dengan beda 1,5 poin di bawahnya. Dan bahkan di saat itu ada pemain catur yang berusia 16 tahun dan future world champion, yaitu Bobby Fischer yang bermain. Tapi Tal bisa keluar sebagai juara kandidat, dan di tahun 1960 resmi dia bertanding dalam kejuaraan dunia pertamanya melawan juara dunia bertahan Mikhail Botvinnik. Dan bagaimana partai pertamanya melawan Mikhail Botvinnik? Langsung saja kita analisa, teman-teman. Memegang buah putih, Tal memulai dengan E4 dan Mikhail Botvinnik bermain dengan gayanya yaitu E4 E6. French defense D4 D5, kuda C3 dan gajah B4, dan
variasi Winaware dipilih oleh Michael Botvinnik teman-teman. Kemudian Tal melanjutkan E5 dan dijawab C5, A3, gajah kali C3, B kali C3, dan menteri C7. Ini variasi dari Prancis yang sangat unik, juga sangat kuat bertahan, dimana Michael Botvinnik juga dia dalam performa terbaiknya di tahun 1960 ini. Kemudian Tal melanjutkan dengan permainan agresif, menteri G4 ancam ke petak G7 dan dijawab F5. Ya, F5 sekaligus menjaga pion G7 oleh menteri. Dan apabila dienfasen akan dimakan oleh kuda. Tal memilih menteri G3. Dan uniknya permainan Prancis seperti ini bagi pemain putih masih dimainkan sampai hari ini. Bagaimana legasi Tal sangat amazing banget ya. Sampai hari ini masih dimainkan gaya bermain seperti ini dalam menghadapi Prancis. Dan inilah gaya yang paling baik ya bagi pemain putih. Kemudian kuda E7 memberikan pion di petak G7, lalu dimakan menteri kali G7. Ya, Botvinnik berharap ada dobrakan dari seperti ini ya, dari C kali D4 dan mengancam pion C2. Kemudian melanjutkan benteng G8, Tal tetap makan menteri H7, C kali D4 dan raja D1. Ya, kenapa raja D1? Karena kalau teman-teman milih C kali D4, Botvinnik akan menteri C3, skak dan mengancam benteng. Kemudian raja D1 dipilih, langkah silent move ya, sekaligus menghindari terting ancaman dari menteri C3. Gajah D7, menteri H5 skak, kuda G6 tutup, kuda E2 dan D3. Melanjutkan Michael Botvinnik mendobrak, C kali D3, gajah 4 skak. Ya, kenapa hitam tadi menutup? Dia berencana untuk rokade panjang ya dengan variasi seperti ini. Kemudian Tal geser lagi raja E1, pion E5 jatuh, menteri kali E5, gajah G5. Tal mengunci pergerakan raja untuk tidak bisa rokade panjang. Kuda C6 Michael Botvinnik, dorong D4, menteri C7, dan melanjutkan H4. Ya, Tal benar-benar tahu ya bagaimana dia memanfaatkan aset dia, keunggulan dia dengan mendorongkan pion H4. E5, benteng H3, keluar lagi bentengnya, membantu penyerangan. Dan D kali E5, kuda C kali E5, benteng E3 ancam, raja D7 Botvinnik. Kemudian benteng B1 ancam petak B7, B6, kuda F4. Ya, tidak mau memakan dan memilih benteng AE8, benteng B4. Botvinnik mengancam gajah di A4, gajah C6, menteri D1. Ya, mengancam petak D5, manuver, kuda kali F4, benteng kali F4, kuda G6, benteng D4, benteng kali E3, F kali E3. Ya, lihatlah bahwa walaupun Tal tidak rokade, tapi dia memiliki strong position ya, memiliki pertahanan dan manuver buah-buah yang cukup kuat dan agresif. Raja C7 geser karena ada ancaman C4. Kemudian C4 tetap dobrak, D kali C4, gajah kali C4, menteri G7 dan gajah kali G8. Ya, kenapa Michael Botvinnik mengambil D kali C4? Kenapa dia tidak menjalankan langkah lain ya? Karena nggak ada lagi ya. Karena selanjutnya ada ancaman C kali D5, benteng tidak bisa D8, ada gajah yang membatasi. Makan dan makan. Kemudian H5 dan 32 langkah resmi Michael Botvinnik menyerah dalam partai pertama perebutan juara dunia di tahun 1960 oleh pemain muda Michael Tal. Dan total ya bermain dalam cukup banyak partai ya, sampai 21 partai kalau tidak salah. Ya, benar. Dan Tal mengunci kemenangan. Dan Tal menjadi pemain muda ya, termuda di dunia yang menjadi juara dunia catur. Dan baru rekornya patah oleh Garry Kasparov ya. Rekornya dipecahkan kembali oleh Garry Kasparov di tahun 1985. Jadi benar-benar Tal di tahun 1960 menjadi sebuah fenomenal ya, pemain yang sangat fenomenal teman-teman. Jadi pemain yang fenomenal. Dan di tahun 1961 Botvinnik secara otomatis dia menjadi penantangnya kembali. Kenapa? Karena pada saat itu rule-nya atau peraturannya seperti itu. Jika juara dunia dikalahkan, juara dunia bertahan dikalahkan oleh penantangnya, maka juara dunia bertahan yang kalah itu
akan otomatis menjadi penantangnya, dan Botvinnik kembali menantang Michael Tal. Dan sayangnya ya kesehatan dari Michael Tal cukup buruk ya, karena dari gaya hidupnya yang ya sering teman-teman melihat juga dia suka merokok ya, gitu-gitulah ya. Dan dia mengalami kesehatan ginjal, dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, dia divonis hanya 1 tahun ya masa hidupnya setelah dia menjadi divonis ginjal, permasalahan ginjal kesehatannya. Padahal di tahun 1960 dia juga sedang jadi juara dunia. Dan benar-benar ya pemain catur karena kesehatannya terganggu juga permainannya tidak sebagus ketika dia sehat ya, dalam top performa. Dan Tal dikalahkan, dia kalah oleh Botvinnik. Tapi hebatnya setelah divonis oleh dokter dia tinggal 1 tahun lagi hidupnya, Tal tetap bermain catur. Dan ya dia seolah-olah apa ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh nggak mikirin tentang vonis itu. Dan bahkan dia bermain catur terus sampai lebih dari 1 tahun. Kalau dokter vonis dia 1 tahun masa hidupnya, tapi nyatanya Tal terus bermain catur dan dia terus menjadi juara di banyak turnamen, termasuk juara di Reykjavik, di Hastings Master. Dia menjadi juara. Dan Tal akhir hidup Tal di tahun 1992. Dan tepat 1 bulan sebelum dia wafat, dia bermain dalam kejuaraan Blitz, teman-teman. Dia bermain dalam kejuaraan Blitz, dan Grandmaster Robert Bryan bilang kalau dia merupakan kalau kita harus meniru Tal ya, karena dia sangat mencintai permainan ini. Dan benar-benar gila ya, benar-benar amazing banget. Dan sampai hari ini teman-teman pasti banyak fansnya dari Michael Tal. Dan coba kalian komentar, kenapa kalian menyukai Michael Tal? Dan ya banyak yang menyebut walaupun dia juara hanya 1 tahun, tapi dia merupakan pemain yang cukup baik. Dia lebih dari juara dunianya itu, lebih dari 1 tahun. Bahkan sampai hari ini Tal tidak akan pernah terlupakan, teman-teman. Setuju nggak? Dan itulah. Dan kalau pembukaan terbanyak yang dimainkan oleh Tal, kalau putih dia bermain dengan M4, dan pembukaan keduanya adalah English Opening, yaitu C4. Apabila dia memegang buah hitam berhadapan dengan pemain M4 depan raja 2 langkah, dia akan bermain dengan Sicilian Defense. Apabila bermain D4 lawannya dengan membuka 2 pion dari menteri, dia akan bermain India Game. Dan juga bisa bermain dengan Benoni Defense. Nah, ini merupakan kisah dari Michael Tal, teman-teman. Coba komentar mana fansnya dari Michael Tal, dan kenapa kalian menyukai Tal, dan apa yang kalian sukai dari Michael Tal. Dan saya akan ajak teman-teman selalu mengenal pecatur dunia, dan komen siapa yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Dan ini adalah kisah dari Michael Tal, bagaimana seorang anak muda bisa mendobrak pecaturan dunia. Dan usianya 23 tahun dia berhasil mengalahkan legendary player ya, yaitu Michael Botvinnik dalam kejuaraan dunia pertamanya. Michael Tal never forgotten ya, dia nggak akan pernah terlupakan. Oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe, juga komen, teman-teman. Dan dukung terus percaturan Indonesia, dan dukung terus channel RL Chess, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ya kalau channel RL Chess sedang mengupdate konten yang menarik. Saya pamit, Catur Yes, Indonesia Jaya. Michael Tal untuk teman-teman semua.